Nah, masa zani misalnya terus akrabnya sama hafidhah atau solihah kan kemungkinan itu kecil. Kalaupun akrab ya mungkin yang satu nipu kan, pura-pura ada orang hidung belang kan. Nah itu mau tidak mau itu harus debat seperti itu. Terus kedua aspek yang sering saya debat dengan Pak Zaini itu aspek bahasa fikih. Bahasa fikih itu menuntut vulgar. Nggak boleh kinayah, nggak boleh persemon tarik. Kalau bahasa Pak Zaini karena beliau biasa kesusastraan itu lebih halus. Itu memang ya ribet. Ya karena kita sering tidak punya pilihan. Saya lagi sering tidak punya pilihan. Nggak boleh misalnya zina itu dibahasakan tidur bareng. Nggak boleh. Karena kalau tidur bareng dihukumi zina, berarti orang yang tidur bareng tidak melakukan itu boleh dirajam kan. Itu kalau di fikih harus vulgar. Ada saksi yang menyaksikan itunya masuk sampai dubetel. Saksi ngerti tidur bareng atau berdempetan saja nggak boleh. Jadi ya agak kacau memang bahasa fikih itu mau tidak mau harus vulgar. Nah, harusnya orang-orang etik itu tidak mau. Nah, di sini terus misalnya ada masalah ketika aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu bahasa sastra apa bahasa beneran gitu. Kalau bahasa sastra berarti Quran itu sangat halus sehingga membahasakan jima itu lamastum. Nah, Ibnu Abbas berpendapat itu atau kamu hubungan intim sama istri kamu itu membatalkan wudu. Nah, ini yang kelompok-kelompok tertentu berpendapat gitu, makanya untuk batal nunggu hubungan suami istri. Tapi ada ulama mengatakan lamastum memang benar-benar nyentuh, jadi sekedar nyentuh tangan ini sudah batal. Jadi efeknya ini besar. Yang satu bilang lamastum kinayatun anil jima, sehingga untuk mengatakan batal harus nunggu jima. Yang satu ya memang lamisa, memang pegangan saja. Nah, terus jadi dua kelompok mazhab itu. Jadi memang perdebatan memaknai Quran itu ya mau tidak mau. Cuma kalau sama-sama ahli kan masih ada ringnya. Nah, sekarang yang ribet itu maca Quran ra iso isane terjemah melok nafsi itu. Musibah itu. Itu musibah besar. Nah, karena Quran itu kalau bahasa itu diulang. Diulang ini supaya maknanya itu begitu. Kadang sama. Makanya kata Imam Ghazali ngulang itu karena sama. Misalnya gini ya, tak beri contoh ya. Orang dosa itu pasti punya akibat ke orang lain. Disebut ajroma. Ajroma itu melukai orang lain. Innal ladzina ajromu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tapi nanti digenti. Kalau ajromu ini ditafsir digenti kafaru, karena di belakang digenti fal yaumal ladzina amanu minal kuffar, bukan minal mujrimin. Jadi di depannya pakai kata ajromu, di belakang pakai minal kuffar. Misalnya tadi ada 3 kelompok di akhirat, menerima tangan kanan, menerima buku dengan tangan kanan, kedua dengan tangan kiri. Tapi yang terlalu buruk itu waro adzohri, menerimanya membungkungi yang ngasih. Jadi misalnya kamu malaikat yang ngasih buku, itu lama ya sudah, yang fatal itu ya sudah nerimanya dengan tangan kiri, dia membungkungi yang ngasih. Jadi sudah ngawur secara etika. Misalnya dipanggil si A sini, si malaikat tadi orang ini memang bakat buruk, pas nerima buku itu sudah sangat tidak beretika, sudah dengan tangan kiri sambil membungkungi, sehingga malaikat ini semangat ngadapnya ya kumat lah, kumat mangkelnya itu sudah tidak beretik, sudah pakai tangan kiri membungkungi. Tapi kita yang sopan itu kan menghadap pakai tangan kanan. Ya muni matur nuwun barang menawa. Sehingga terus jadi malaikat itu makanya semua nanti di akhirat. Nah, akhirnya kelompok itu hanya 2, kanan dan kiri. Nah, kiri ini yang ekstrim sampai ya sudah kiri. Nah, itu kata Imam Ghazali, jangan kira ada kelompok 3, ya ada yang
biyaminih bisimali waro'a dhahri gitu maksudnya. Jadi sering seperti itu. Jadi hanya 2 tapi diredaksikan 3. Begitu juga neraka misalnya. Neraka itu kiai kuno nak darani digelundungno ning neraka. Itu bahasa paling bener ya. Karena orang masuk neraka itu kan bayangannya Quran itu kan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum terus sampai sak terusé fahum mukmahun. Mukmahun itu ditekuk. Nah itu sebagian Quran redaksekno yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi itu bathuk, aqdam itu delamaan. Jadi bathuknya ditekuk sampai nyium. Ya kiri-kiri gambarannya itu gini, ditukuk gini, ininya diikat sampai kena kaki. Nah bentuknya sudah kayak bola, makanya wong kuno nak darani itu digelundung nang neraka. Kamu tidak usah praktek, maksudnya ini jadi. Tapi gambarannya memang gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fahiya ilal asqan fahum mukmahun, ini di rantai dicancang dikenakan ini. Ya ini apa itu peragaan saja. Ya nanti gak usah apa dipraktekkan. Nah karena bentuknya sudah gini, terus ya nah neraka itu bawah. Ya neraka itu kan posisinya bawah. Melani darani munggah swarga karena surga itu naik. Digelundung ning. Nah ini cerita kealimannya wali-wali dulu. Jadi membahasakan masuk neraka itu digelundung. Karena posisi sudah kayak bola itu diikat dengan bentuk seperti itu kan. Nah, redaksi yang di Yasin yang tadi akhlalan faya ila afqan fahum muhmahun itu ya sama dengan redaksi yang di surat Rahman yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal. Nah, hal-hal seperti ini tuh ini sekaligus saya curhat ya ke Pak Rektor. Jadi memang tafsir itu nggak bisa, nggak orang yang menguasai Quran karena lafadz, kalau bahasa kasarnya lafadz jebakannya banyak. Maka kata Imam Ghazali dalam Ulumul Quran, fayadhunnu dzannun, orang mengira bahwa itu kelompok yang berbeda karena dengan redaksi yang padahal itu kelompok yang sama karena Quran itu balaghah, Quran itu adab. Ya tadi keahliannya Profesor Zaini di sisi ini itu tahu. Jadi memang ya seperti itulah nangani Quran. Sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan? Ya kalau tayamum karena tidak menemukan air di padang Sahara karena tidak ada air, sarannya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari air ke sekelilingnya ya, kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak, baru kalau enggak menemukan baru tayamum. Ketika ditanya mat dalil ala dalik, lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajidumaan, kemudian kamu enggak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Di mana-mana tidak menemukan itu ya sudah mencari, baru namanya tidak menemukan. Bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan, tapi namanya tidak tahu. Itu contoh-contoh ijtihad Qur'ani ya. Jadi ya lafadznya Quran hanya falam tajiduma'an, tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabqit tolab, mesti dimulai mencari. Nah, itu yang kita kaji di kitab Syariat wal Khalidah.